Jadi ditanya begini, duduk, ya, Saifuddin, ya, ada Pak Gilbert juga katanya datang, saya nggak tahu dah itu benar datang apa enggak, maksudnya pakai inisial, saya kira mungkin Pak Gilbert kali, soalnya kan Saifuddin kan soalnya kan jemaatnya di Gilbert kan dia, terus datang, terus si Herbert, mereka berdua diem, si KC-nya kelihatan agak lesu begitu, katanya si Herbert, ini saya curiga dia nunduk begitu, buka badannya, nggak mau, buka badannya, dipaksa sampai buka, dibentak sama si Herbert katanya, terpaksa dipaksa sama Herbert, begitu dibuka, badannya biru semua. Wah, Herbert ngamuk tanya di polisi itu. Wah, polisinya berkelit, jam 4 pagi itu dia telepon saya. Jam 4 pagi waktu sini berarti kan jam 9. Di Mabes Polri jam 9 kan. Besok pertama itu langsung telepon saya. Telepon bolak-balik, saya lagi tidur lah jam 4 pagi ini. Gila nih si pengacara satu dalam hati saya ini. Nggak mungkin ngamuk sama saya gara-gara saya sikat kemarin kali saya marahin si Sandi Situngkir kan. Nah, mungkin ngamuk dari saya jam 4 pagi telepon, Pak Paul ini beneran Pak Paul digebukin Pak. Cuman Pak Paul tolong jangan diviralkan. Ini cuman Pak Paul tahu bahwa dugaan Pak Paul benar, pas ini digebukin. Nah, cuman saya nggak menyangka kita kecolongan. Kita kemarin sudah mau masuk, Pak Paul tahu sendiri kan, kemarin saksi itu. Jadi bukan kita nggak kerja Pak Paul. Jadi dia komplainnya begitu, bukan kita nggak kerja. Lu tahu sendiri kemarin kita kemarin sudah berantem, ya kan. Jadi kan Pak Paul bilang kita nggak kerja. Kita sudah kerja, tapi polisi nutupin. Tapi ini Pak Paul ini hanya Pak Paul saya, nggak bisa. Terus saya langsung kontak teman-teman saya yang lain kan. Hari ini tema kita adalah Muhammad KC, komoditi laris manis. Luar biasa. Teman-teman semuanya, ya jangan ragu-ragu, tabur yang banyak, tidak serupiah pun masuk ke rekening saya, ya. Dan setiap minggu kita laporkan tentunya. Jadi kalau Anda kasih taburan untuk pendeta-pendeta yang pakai jam tangan mewah, tak jamin Anda tidak diberkati. Saya jamin itu Anda nggak akan diberkati. Tapi kalau Anda menabur untuk pekabaran Injil, untuk merawat orang-orang di penjara, untuk ngasih makan orang miskin, tadi ya ada orang kena musibah kita tolong, saya jamin Anda diberkati. Karena itu adalah hukum yang universal, ya. Dan Anda melakukannya di dalam nama Yesus, sehingga tidak ada lagi hama, belalang, pelahap, pengerip, pelompat pindahan, segala macam. Ya, orang kalau nabur, dia akan menuai. Tapi sebelum dituai sudah diserang hama. Kenapa? Karena dia tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga seringkali orang menabur tapi nggak menuai. Atau dia menabur di tempat yang salah, sehingga nggak bisa menuai. Siapa tempat yang salah? Ya Anda menabur malah dipakai buat beli BMW baru, dibeli buat beli Alphard, buat beli jet pribadi, buat beli jam tangan 15 miliar. Jadi taburlah untuk orang-orang yang tadi ya, kita membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan. Gitu ya, haleluya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Menabur tidak terkecuali, bukan masalah jumlahnya, tetapi hatimu yang Tuhan lihat. Ya, itulah pengajaran di grup rombongan para nabi yang berasal dari Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pendeta Jimisun. Sekarang saudara-saudaraku, lepaskan handrem, pasang erat-erat semua sabuk pengaman. Kita akan tancap gas pakai nitro tanpa remnya blong semua. Mulai kita gaspol. Muhammad KC, komoditi laris manis. Saudara-saudara, saudara lihat orang begitu ya, kayak zaman saya kemarin begitu kasih foto saya, wah langsung ribuan, saya ajak kalah viewernya kan. Begitu dikasih fotonya saya, pokoknya padahal dalamnya nggak ada hubungannya dengan saya kadang sampai itu istri saya sampai ngekek ini dalamnya nggak ada kamunya. Tapi kasih foto kamu bisa yang nonton 120.000, saya bilang. Saya bilang ya biarin aja lah. Yang penting fotonya ganteng. Terima kasih buat TV One sama buat TV One sama buat Jawa Pos ya. Jawa Pos buat keakuratannya, TV One buat foto gantengnya. Yang detik segala macam kurang ya. Terima kasih dikit. Tribun, terima kasih buat bikin dia bikin jingle bagus banget ya. Wow, dudung dudung saya tampil begitu ya.
Tapi belum saya, waktu itu lupa saya download, saya lupa, saya cari lagi nggak ketemu, tapi itu dari Tribun ya, luar biasa. Haleluya. Kita ini, oke, sebelum saya tambahin nitronya, ya, biar rakyat jelata menggelinjang, kejang-kejang, kecut-kecut. Raja Lotung, wah luar biasa. Raja Uti Silakan juga Raja sudah Lotung. hadir. Raja Uti sudah ada juga di bawah. Raja Uti masuk, Raja Uti langsung ke host, bentar. Ini Raja Lotung, silakan. Ya, selamat malam, Pastor. Ya, selamat malam. Saya cuma mau tanya itu aja, Pastor. Pak KC kapan nih dibawa, Pastor? Udah ada Sama keluarganya nggak boleh, mau dibenem katanya. Oh, enggak, kita nggak tahu, kita usahakan ya. Lah kan kemarin Martinnya bilang paling baik sekarang ada di Mabes, jangan di mana-manain. Maunya anaknya dibenemin begitu, maunya si Martin Lukas itu. Maunya si pengacaranya kan mau dibenem aja di Mabes itu kan. Malah kemarin katanya minta maaf segala, nggak tahu deh. Pokoknya kita gunakan KC untuk trigger internasional. Ya, either dia mau apa nggak mau, prinsipnya saya, kamu mau duitnya, kamu harus siap dengan semua resikonya. Betul. Ya. Kalau saya sih setiap resen itu saya cuma mau tanya progresnya Pak KC ya, itu aja. Kita terus upayakan, kita sudah kontak beberapa teman di dalam, tapi kemarin ada kendala, ya kan? Karena ternyata kan dari pengacaranya sendiri maunya dibenem aja begitu kan. Kemarin kan udah dengar statementnya kan. Untuk saat ini yang terbaik adalah di Mabes Polri. Ya sudah. Mau gimana coba? Anaknya aja maunya begitu. Oh, kacau juga anaknya nih. Lah iya kan, kemarin kan Martin kan sama anaknya, Martin kan pengacaranya, sama si Kamarudin sama anaknya. Nah sekarang kalau Martinnya aja udah bilang begitu, yang terbaik di sana ya sudah, mau gimana lagi? Itu yang terbaik di sana atau memang pengacaranya nggak berani? Itu aja. Pengacaranya nggak sanggup. Iya, kayaknya kurang tato kayaknya itu. Iya, kasihan ya Saifuddin, saya benar-benar kasihan. Orang ini Saifuddin ini bolak-balik dari dulu ditipu sama orangnya sendiri. Ya, saya bisa ngomong, semua tuh ada komplain sama saya Saifuddin geblek ini, enggak, Saifuddin orang baik. Saya dari dulu kenal Saifuddin orang baik, ya. Tetapi dia selalu itu tadi ada orang, mungkin Anda kenal orang, mungkin orang itu adalah ayah sendiri, ayah Anda sendiri mungkin ya. Kalau ya sama orang lain dia bisa baik bener, sama orangnya sendiri dia bisa nggak percaya. Ada ya yang begitu. Anda jangan tanya mengapa. Ya ada yang begitu. Itu adalah kerugian. Banyak orang percaya dengan orang jahat, tapi dia tidak percaya dengan orang yang baik sama dia. Heran ya. Orang baru kenal dia percaya, orang yang sudah lama kenal dia nggak percaya. Banyak ya. Banyak. Betul. Nah itulah tipenya Saifuddin Ibrahim, makanya dia sering kejeblos. Itulah sebabnya waktu ngumpulin dana di sini, kita bilang saya kumpulin dana tapi buka ya rekeningnya ya. Dia kan bilang, iya, ya udah buka, kita kumpulin. Kalau enggak saya nggak akan kumpulin. Serius. Kan saya nggak pernah buka. Dan saya juga nggak, kita mau buka Bakhtiar itu pun kita jaga sendiri, kita mau kasih ke lawyer, kita siap-siap buat kalau terjadi sesuatu. Tetapi kalau anaknya bilang nggak boleh, ngotot nggak boleh, kita nggak mau buka. Emang gua pikirin, saudara bukan apa juga bukan. Bener nggak? Tapi kalau mau bantu ya kita pasti bantu. Pasti kita bantu. Tetapi kalau dia nggak mau dibantu kan kita nggak bantu, ngapain juga coba. Saya untungnya apa? Nah, viewer enggak, sebelum sama KC viewer saya juga ada banyak. Ya kan? Untungnya apa saya? Nggak ada. Digoreng-goreng aja enggak, viewer saya sudah banyak, saya sudah tenar. Ya kan? Penonton saya malah bisa kadang 4.000, 8.000. Ya kan, lagi dulu waktu sama Ibu Koni yang tiba-tiba mati itu ya, itu 8.000 malah live viewernya. Ya, dan selalu kita stabil. Kalau turun sebentar, 2-3 minggu, mesti naik lagi. Turun 2-3 minggu karena orang Islamnya nggak mau masuk. Gengsi. Tapi begitu udah menarik, pasti masuk lagi orang Islam itu ke saya, ya kan? Nah, karena viewer saya, subscribernya adalah subscriber aktif semua. Saya nggak pernah beli subscriber ya, nggak pakai engine. Jadi semua orang saya subscriber asli, bukan beli. Itu loh.
Kalau Jadi saya saya sih untungnya gini, nggak ada Pastor. untungnya apa-apa saya adalah Iya. cuman karena kita solidaritas teman semua, teman-teman teriak Raja Uti paling bingung sama saya. Kenapa nggak bilang Raja Uti sahabat saya baik ya? Saya tahu orangnya, mukanya semua saya tahu persis. Makanya saya izinkan dia tuh nggak tampak wajah karena ada masalah profesi ya kan. Itu nggak boleh. Tetapi Pak Raja Uti ini sampai komplain berkali-kali. Kenapa Papa nggak naikkan? Saya bilang Pak, nanti Pak kita tunggu Pak. Bukan saya nggak mau, kita tunggu. Ini anginnya mau kemana? Arahnya mau apa nih orang-orang nih? Wah ngawur-ngawuran semua. Nah, saya masuk. Saya kasih Saifuddin. Saya pikir ya Saifuddin dia akan belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Nggak taunya kejeblos lagi. Saya bilang kasihan amat ya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita juga nggak rugi apa-apa toh. Viewer Iya. kita juga tetap banyak, ya kan? Saya juga pemasukan saya juga bukan dari YouTube, nggak cukup dari YouTube. Saya gunakan YouTube ini buat meneriakkan suara hati saya dan suara orang-orang yang saya wakili. Ya kalau misalnya ada yang saya jadi wakili ya terserah kamu. Saya kan mewakili orang-orang yang banyak orang yang merasa saya wakili. Kalau ada orang yang tidak merasa terwakili bukan urusan saya juga. Ya kan tiap orang berhak di seluruh dunia, orang berhak kita dilindungi oleh kebebasan untuk berpendapat, mengemukakan isi hati kita, bebas sebebas-bebasnya. Dan saya mewakili orang-orang yang tertindas, yang mau diwakili. Kalau nggak mau diwakili ya nggak usah. Itu bener, jangan baperan ya. Gitu Pak Raja Lotung. Tapi kita tetap update karena kita selalu pasang mata. Hanya beberapa teman saya di Mabes stop kasih informasi bilang gila lu. Bapak jangan gitu Pak, bukan. Oh saya kan nggak sebut nama kamu, saya kan nggak sebut ini. Iya Pak, tapi kan nggak ada orang lain tahu kecuali kami. Jadi pasti kalau nggak dia ya dia begitu kan. Ya nggak bisa lah. Memang cuman kamu doang. Saya bilang itu enggak lah. Dinding itu berbicara lah. Saya bilang begitu. Jadi tapi ini kita memang ada sedikit hambatan di dalam. Tapi Pak Putih dan Pak Ponto dan Pak Tobing sudah bergerak. Jadi kita nggak cuci tangan ya, kita nggak lepas tangan. Ya, Tuhan ajarkan kita untuk setia kawan. Ya, Tuhan ajarkan kesetiaan. Dan saya nggak pernah lepasin orang. Ya, saya tidak pernah pecat orang kecuali kriminal ya. Kalau kriminal daripada dia masuk penjara, saya bilang kamu mendingan mengundurkan diri. Kalau enggak kita masih urus kamu ke penjara. Mendingan kamu mundur diri. Jadi kita udah putus hubungan, anggap aja kamu salah kerja. Nah, begitu kan kalau namanya orang kerja. Tapi kalau nggak kriminal, saya nggak pernah, seumur hidup saya nggak pernah pecat orang. Kedua, ya, saya nggak pernah tinggalin teman. Saya tidak pernah tinggalkan teman. Serius, saya nggak tahu dari kecil saya kalau ada teman susah nggak pernah tak tinggal, selalu tak tungguin. Kalau bisa saya bantu, saya bantu. Ya, dulu saya goblok, saya sampai korbankan keluarga saya. Tetapi kita sekarang tahu bagaimana cara membantu teman tanpa harus mengorbankan keluarga. Ya, dulu saya termasuk orang yang seperti tadi saya ceritain. Ya, sama orang saya begitu baik sampai saya lupa saya punya keluarga. Bukan saya nggak percaya keluarga, tapi saya lupa saya punya keluarga. Saya nggak single, saya bukan jomblo. Saya ngelindungin orang, tapi saya korbankan keluarga saya. Nah, sekarang kita nggak begitu, ya. Nah, makanya kita nggak boleh tinggalin teman. Kesetiaan itu adalah buah roh. Kesetiaan, ya. Itu Pak Raja Lotung. Tantang saja, kita masih pantau, ya. Amin. Berdoa tapi juga bekerja. Nggak bisa doa doang sampai mencret juga nggak bisa. Kita harus memikirkan sesuatu, lakukan sesuatu, tetapi jangan dengan cara-cara yang tidak benar. Pakai cara Tuhan. Kita berdoa, saya berdoa. Setiap kali saya mandi, saya keingetan ya, kepikiran saya berbahasa roh. Ya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan buat KC? Apalagi terus kemudian ada fitnahan-fitnahan. Ya biasa, ya kan? Nah, tetapi kan kita harus ikhlas. Jangan marah kalau orang fitnah kita tolong malah orang salah paham sama kita. Ya biarin saja tuh. Nanti kan Tuhan yang tahu. Haleluya. ACS silakan lanjut. Nah, kita dengarkan rakyat jelata menggelinjang dulu ya. Shalom, Pastor. Shalom. Lu udah lama nggak masuk sini? Nggak terlalu, kalau nggak ada panggilan nggak ada inilah. Wah gila lu pakai panggilan segala lu. Ini untuk kasus MKC ya, sesama ini malah saling bertempur bukannya kita ini lagi fokus gimana itu diobati, sedangkan dari sana dari pihak keluarga gimana
supaya bisa bebas. Sedangkan kita ini berjuang itu untuk yang skala lebih besar kalau saya lihat. Iya, kita bikinnya yang lebih besar, class action. Mengangkat penista agama yang lain, tujuannya apa? Penistaan agama itu undang-undangnya mau nggak mau harus dicabut. Kalau mereka, saya lihat sepertinya berjuang gimana caranya bebas ataupun hukumannya ringan gitu loh. Ya. Sedangkan orang-orang yang memperhatikan Muhammad KC ini berapa bulan, hampir sebulan ya, habis dari siksa itu belum ada cek ke dokter atau apa, dokter mungkin dokter mabes seadanya aja. Nggak sanggup lah, nggak ada duitnya. Sebagai anak itu gimana ya perasaannya ya? Itu bapak diabetes. Yang di luar berteriak-teriak, katanya percaya masih sama polisi. Itu butuh bantuan teriak dari luar gitu loh. Tapi sepertinya nggak ada juga ya. Tapi kita serahkan aja. Ini malah ada yang dari sini yang strike, terus Kristen yang lainnya juga mau strike balik. Nah, ini saya bilang memang demas-demas yang baru kah menurut saya? Janganlah, jangan strike-strikean begitulah. Kan ada yang kan juga butuh balik. Nanti dia gimana cara dia komunikasinya kalau dia kepotong untuk menghilangkan kristuber yang Kristen gitu loh. Jadi nggak ada yang menyebarin lagi gitu kan. Terus ya kita ini kan berjuang di apa ya, seperti tadi saya pendalaman itu kita itu berdiri di tempat keadilan, tempat polisi, tetapi di sana tidak ada keadilan seperti dalam kan. Di sini kita berjuang kan. Jadi pengacara, walaupun Pak Ustaz menggunakan kata-kata ya saya tidak setuju memang, tetapi jangan dibaperi gitu loh. Bilang progomo nggak percaya sih, tapi kan ada kata-kata statement luar biasa itu yang kemarin yang tahap pertama itu bertengkar itu mereka hampir supaya bisa jenguk MKC. Jangan mengambil sisi ketika pastor mengucapkan kata-kata yang nggak percaya, tapi lihat ada kalau ketika kamu dikata gitu, ya berbuktikan gitu loh. Jadi kan ketika buktikan kita lihat di tipe pertama itu, oh benar tuh mereka bertengkar sama polisi untuk bisa bertemu dengan apa? Ya, si Sandi Situngkir itu bertengkar beneran loh. Tapi mereka ini terlalu baper malah. Cerita sini, cerita sana. Ya kalau yang pertama kali ngonangin KC, yang pertama mau ngomong itu sebenarnya si Herbert. Duduk, jadi ceritanya begini, duduk, ya, Saifuddin, ya, ada Pak Gilbert juga katanya datang, saya nggak tahu dah itu, benar datang apa enggak, maksudnya pakai inisial, saya kira mungkin Pak Gilbert kali, soalnya kan Saifuddin kan soalnya kan jemaatnya di Gilbert kan dia, terus datang, terus si Herbert, mereka berdua diem. Si KC-nya kelihatan agak lesu begitu, katanya si Herbert. Ini saya curiga nunduk begitu, buka badannya, nggak mau buka badannya, dipaksa sampai buka, dibentak sama si Herbert katanya. Terpaksa dipaksa sama Herbert, begitu dibuka, badannya biru semua. Wah Herbert ngamuk, katanya di polisi itu. Wah polisinya berkelit, jam 4 pagi itu dia telepon saya. Jam 4 pagi waktu sini berarti kan jam 9. Di Mabes Polri jam 9 kan, besok pertama itu langsung telepon saya. Telepon bolak-balik, saya lagi tidur lah jam 4 pagi ini, gila nih si pengacara satu dalam hati saya ini. Nggak mungkin ngamuk sama saya gara-gara saya sikat kemarin kali saya marahin si Sandi Situngkir kan. Nah, mungkin ngamuk dari saya jam 4 pagi telepon, Pak Paul ini beneran Pak Paul digebukin Pak. Cuman Pak Paul tolong jangan diviralkan, ini cuman Pak Paul tahu bahwa dugaan Pak Paul benar, pas ini digebukin. Nah, cuman saya nggak menyangka kita kecolongan. Kita kemarin sudah mau masuk, Pak Paul tahu sendiri kan, kemarin saya Situngkir. Jadi bukan kita nggak kerja Pak Paul, jadi dia komplainnya begitu, bukan kita nggak kerja, lu tahu sendiri kemarin kita kemarin sudah berantem, ya kan. Jadi kan Pak Paul bilang kita nggak kerja, kita sudah kerja, tapi polisi nutupin. Tapi ini Pak Paul ini hanya Pak Paul saya, oh nggak bisa, terus saya langsung kontak teman-teman saya yang lain kan, bener nggak nih? Wah si jenderal yang gebukin, dalam hati kurang aja nih si jenderal satu ini. Wah, langsung saya telepon si Abi kan, bener nggak Abi? Wah bener, langsung mau cerita begitu, langsung saya naikkan dulu pelan-pelan, semua YouTubers naikkan pagi-pagi, jam 4 pagi itu saya langsung broadcast, teman-teman langsung naikkan, naikkan, ditelepon, nggak boleh dinaikkan, wah tutup semua ya kan, ada 1-2 yang kecolongan naik, malamnya, nanti soalnya kan saya sibuk sekali, saya mau tidur dulu, terus malam saya sibuk sekali sampai malam, malam saya naikkanan kita, habis gitu, baru tuh saya, besoknya saya bilang, ini si jenderal nih, ada jenderal nih, kalau polisi nggak mau ngaku, kan nggak mau ngaku polisinya. Saya bilang polisinya nggak mau ngaku. Kalau nggak mau ngaku, saya hantam tuh, saya naikkan terus sampai biar media internasional yang membongkar. Akhirnya
habis malam kita bilang, saya bilang si Jenderal, 8 jam kemudian polisinya ngaku kan, pagi-pagi subuh-subuh polisinya jumpa pers kan, bahwa Jenderal Napoleon Bonaparte. Ya kan, tapi udah terlanjur, datanya udah saya kirim ke Pak Mas Oswald sama yang lain-lain ya kan. Kemudian ya itu ya Pak Herbert yang pertama maksa, dan yang pertama kali nuntun bikinkan laporan itu Pak Herbert. Ya kan Jadi kita makanya saya bilang, kenapa dilepas? Karena ini orang dari pertama yang sudah ikut. Saya bilang timnya Pak Herbert bukannya bagus semua, enggak, tapi Pak Herbertnya harus pegang. Karena kita tahu Pak Herbert yang dari awal tahu semuanya. Kenapa saya nggak pernah ketemu muka dengan Pak Herbert ya. Saya cuma nyelidiki siapa orang ini. Saya tanya teman-teman, ini orang hebat, si Herbert ini. Saya tanya-tanya, makanya saya bilang salah dilepas. Dan orang ini nggak mata duitan. Iya pakai duit, pengacara mahal, tapi nggak mata duitan, beda ya. Beda. Nah, beda. Waktu diundang itu Pak Pastor, waktu diundang di Zoom itu pasan dia ngomong dia mengundurkan diri atau diminta untuk mengundurkan diri. Jadi dia ditekan, ya jadi ya banyak bukan urusan lah anak lah. Ini kan urusannya dia ya. Saya nggak tahu. Pokoknya waktu itu saya larang, jangan mengundurkan diri gitu. Nggak taunya si Abi bilang orangnya sudah mengundurkan diri, hah? Saya bilang, nah saya nggak tahu dah. Jadi saya nggak tahu ceritanya persisnya gimana pokoknya. Tapi sebenarnya dia sudah pagi-pagi dia sebenarnya sudah ngasih respon, ya kan, masalah pembayaran itu. Tapi saya nggak tahu persisnya bagaimana. Mungkin nggak. Sebenarnya saya tahu ya, tapi saya nggak boleh ngomong karena bukan urusan saya, begitu loh. Saya nggak boleh ngomong. Ada yang harus bisa diomong, harus nggak bisa diomong. Iya, maksudnya kan itu kan nggak punya hak. Saya nggak punya hak buat ngomong. Nanti kalau saya ngomong tiba-tiba orang yang enggak, saya ngomong gitu repot saya. Orang hari ini ngomong ini, besok bisa ngomong beda kan? Kalau saya mah iya enggak, tapi orang kan mungkin menjaga apa kita nggak ngerti. Kalau saya mah nggak ada yang perlu jaga-jaga, bodo amat gitu loh. Cuman kan saya nggak mau dikadalin kan. Nanti sudah ngomong begini, tiba-tiba orangnya enggak, saya nggak ngomong begitu ya. Saya nggak ada bukti. Kalau Pak Saifuddin ngomong, iya rekening kan saya buka di sini, ada buktinya. Ada live di sini toh. Mungkin maksudnya itu kan mungkin dari pihak pastor itu kan kita ingin terbuka bahwa dana sudah terkumpul sini, pakai segini. Masalah rincinya itu nggak perlu dirinci nanti kalau mau rincinya menurut saya harusnya kita ngomong lagi, rincinya nggak boleh diomong terbuka. Ya, selesai kasus kita buka, oh ini untuk bayar kecil ini, bayar ini menurut kayak itu kemarin kan. Jadi karena sifat ketutup dari Pak Saifuddin itu, jadi di sini malah mengejar ke pengacara gitu. Sudah terima belum? Sudah enggak loh, saya nggak pernah ngejar ke pengacara loh. Enggak ada oknum karena tadi saya. Ya, tapi bukan saya. Kalau saya nggak urusan. Pokoknya kalau di tempat kita, kalau mau kumpulin dana, kudu dibuka. Kalau enggak, ya udah kita stop. Tapi saya saya kan selalu bilang saya tidak pernah melakukan Saifuddin dan saya nggak urusan, gitu kan. Tetapi kalau saya kan, loh kita boleh-boleh saja orang-orang lagi pertandingan tinju kita nonton, wah hebat, wah hajar, wah kita kan boleh nonton komentari kan. Masa nggak boleh? Kalau nggak boleh mah itu namanya kebebasan berbicara. Kalau lu nggak mau dikomentari ya jangan tampil, jangan jadi pengacara cemen pakai ini aja, pakai prok aja. Seperti pengacara kemarin kan ditanya itu ya kata polisi belum perlu. Iya, kok segitu aja kan kita tuh mau ngasih masukan. Iya, mana nih, bentar ya. Masuk kasih tekanan kalau memang kamu berani menjamin apa pakai surat atau pakai psikolog atau dokter luar, buktikan kalau memang perkataan dari dokter itu tidak perlu. Misalnya kalau nanti terbukti kamu mau bertanggung jawab gitu kan. Kalau kita kan terjadi apa-apa kalau meninggal siapa bertanggung jawab? Ya polisi lah. Kok santai amat ya? Kita yang dari saudara anak-anaknya itu malah santai aja saya lihat biasa. Betul. Dari mana ya ininya ya? Nah, ini nih, saya tunjukkan nih. Jadi, ya, oke, gitu ya. Jadi, sebentar, ini saya ketemu videonya. Saya cari statementnya Saifuddin bahwa dia bersedia rekeningnya dibuka ya. Karena di kita bisa dibuka, tetapi bukan berarti rekening kalau sudah di dia nggak mau ya berarti kita nggak buka. Tapi apakah saya pernah melarang? Enggak. Tapi kalau masalah pengacara, kalau Saifuddin saya percaya. Tapi kalau pengacaranya saya nggak pernah percaya.
Ya, saya sangat berhati-hati dengan yang namanya pengacara. Ya, tetapi apakah saya tidak pernah percaya? Oh, saya berhati-hati dengan namanya percaya. Tapi kalau bilang orang pro bono, apalagi ada duitnya, saya nggak percaya. Bohong deh, percaya saya deh. 1.000.000% bohong. Itu semua ada duitnya. Nah, cuma nanti dia mau makannya dari mana? Mau makan dari lawan atau mau makan dari sini? Makanya dia bilang pro bono. Tetapi Ya, kalau orang kere pro bono, ya mau gimana lagi? Ya kan, nggak ada duitnya, memang nggak ada duitnya. Tapi kalau orang punya duit terus bilang pro bono, itu bohong. Nah itu loh. menurut saya tidak perlu baperan, harusnya dia buktikan dengan kata-kata. Kemarin Pak Bahtiar bilang, ya kalau sudah ada duitnya begitu ya nggak mungkin pro bono Pak Paul. Ya memang yang benar Pak Bahtiar itu jujur, pengacara jujur tuh. Iya pro bono, tapi kalau ada duitnya begitu udah nggak bisa pro bono lagi. Pro bono itu kalau rakyat itu miskin. KC itu nggak miskin, KC itu rekeningnya gendut. Ditambah kita sudah kumpul lagi 600 juta. Ya, itu bukan orang miskin, dan dalam undang-undang juga kalau bilang pro bono itu aneh. Ya, kalau pro bono itu kan harusnya orang yang ngeluarin, malah uang sendiri harusnya keluar. Kalau itu kan masih keluar dari mungkin Oke. salah Lanjut dulu ya. Nih Pak Bintang, nggak apa-apa, standby aja Pak CS. Bintang, silakan. Shalom Pastor Paul. Shalom. Ini saya belum gubrak-gubrak ya saudara ya, ini belum tak gubrak. Ini saya baru kita dengarkan cerita rakyat jelata dulu nih. Silakan Pak Bintang. Ya, sekarang ada pahlawan kesiangan Pastor. Dengan inisial JT. Tadi saya dari Aduh, ada aja. Ini dia membangun narasi yang memperkeruh suasana saat ini, Pastor. Nah, ini si JT ini sempat mengatakan dari live channelnya, katanya menurut dia, Pastor Paul ingin menjatuhkan kredibilitas dari Pak Saifuddin Ibrahim. Ini si JT apa buta ya? Justru karena Pastor Paul, sehingga Pak KC bisa viral di luar negeri dan diliput oleh wartawan-wartawan luar negeri. Dan setahu saya, Pastor Paul tidak pernah menjelek-jelekkan Abi Saifuddin Ibrahim. Untuk Pastor Paul, saat ini fokus saja Pastor di class action. Karena tadi saya juga mendengar ada statement juga dari Pak Saifuddin bahwa kalau beliau sudah tidak terima donasi dari Pastor Paul. Ya, mungkin itu saja Pastor. Terima kasih. Suaranya ke mute tuh Pak. Iya, sejak Jumat minggu lalu memang kita stop donasi. Ya kan, karena saya tidak pernah melarang Anda berdonasi ya, tetapi di sini kita nggak mau kasih rekeningnya lagi, nggak bisa. Kalau mau di sini kudu dibuka. Ya. Itu kecuali kita langsung ke rekening orang yang bersangkutan, siapa. Itu loh, kan kita sudah sepakat. Ini saya lagi cari statementnya Saifuddin yang bilang, iya saya sanggup. Nah, tetapi kan Saifuddin sudah menjawab, sama istrinya nggak boleh dibuka. Dan saya bilang, aduh ya udah kita stop, kita nggak bisa. Ya kan? Kan kita udah bilang di sini, dan kita juga tidak melarang-larang. Cuma kan kalau kita susah dong. Nanti tiba-tiba nih, ya itu kemarin saya bilang, tiba-tiba pengacaranya nyerah. KC-nya tetap dihukum, nggak ada perjuangan apa-apa, atau tiba-tiba damai-damai semua, kan nggak perlu duit. Apalagi kemarin bilang pro bono, lalu terus buat apa duitnya kalau pro bono? Terus mau damai ya kan, ada isu mau damai, mau dibarter, disuap. Karena kan pelapornya Yaya Waluni kan si Kamarudin, terus dibarter aja begitu misalnya, jadi KC bisa 2 tahun, ya kan, Yaya Waluni bebas. Terus buat apa duitnya? Nah, kan pertanyaan begitu, mendingan kasih orang-orang miskin. Udah jelas, Ya. gitu loh. KC masa 600 juta kurang sih? Apalagi ada di polisi 500 juta. 1 miliar. Ya kan? Nah, mau cari berapa lagi? Apolinaris saja yang sudah terang fight begitu aja, kita biasa-biasa aja. Kita tetap carikan buat Apolinaris. Tetapi nggak kita gembor-gembor begitu. Tapi kita lagi mau naikkan lagi, karena kasusnya kita kan mau jadikan trigger. Semua orang ini mau kita jadikan trigger untuk class action. Iya. Gitu, ya kan? Jadi lo kalau JT terus jelek-jelekin saya, ya biarin saja toh. Saya ganteng, sama JT kan ganteng saya. Saya nggak pede. Kenapa dia jelek-jelekin saya? Karena dia jelek, saya ganteng. Makanya dia berusaha cari jeleknya saya. Gitu. Jadi jangan
nggak usah bereaksi gimana gitu loh. Biasa aja. Orang ganteng itu memang banyak yang sirik. Makanya kalau ganteng itu jangan pamer. Masalahnya saya nggak dipamerin gimana? Udah terlanjur tenar, gitu loh. Lanjut. Yesus Savior. Susah nyesek memang ya kalau orang tenar itu memang nyesek memang gitu loh. Orang coba saya di Den Haag penginjilan kemarin, saya mampir di Vatke ya. Kalau ada ke Den Haag itu ini Vatke mesti bayar sama saya. Ini kalau ke Den Haag belum ke Vatke itu belum ke Den Haag, makan di Vatke. Lagi makan dikerubutin semua minta foto coba, nggak jadi makan lah kita ada yang foto-fotoan lah. Oh.